Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap-Mu ya Allah penuh kasih. Kami bisa ada saat ini hanya karena pengasihan-Mu kepada kami. Memperkenankan kami untuk tetap hidup, merasakan berkat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Selanjutnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami, agar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami angkat doa ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Lepaskanlah Beban Dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daud adalah putra bungsu Isai dari Efrata, dari Betlehem Yehuda. Ia berparas elok, ia tidak seperti ketiga kakaknya yang mengikuti Saul untuk berperang. Kesehariannya adalah mengembalakan domba ayahnya. Tetapi Tuhan mengubah hidup Daud. Daud dipilih Tuhan sebagai raja menggantikan Saul yang telah ditolak Tuhan karena ketidaksetiaannya. Melalui Samuel, Daud telah diurapi. Perjalanan panjang dilalui oleh Daud sampai akhirnya ia menjadi raja Yehuda dan seluruh Israel. Hidup Daud diberkati Tuhan. Ia selalu menang dalam setiap peperangan. Ia menjadi orang yang sangat hebat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata kehebatan Daud tetap saja diikuti oleh kelemahannya sebagai manusia. Ia menginginkan Batseba, istri hambanya yang bernama Uria, yang adalah seorang prajurit perang. Ia lalu mengambil Batseba dan melakukan dosa. Dari satu dosa perzinahan yang dilakukannya, berkembang menjadi pendusta, penghasut, bahkan pembunuh. Ia telah merencanakan sesuatu yang jahat untuk menutupi aibnya. Ia menjebak Uria, sang suami Batseba, tetapi karena Uria adalah hamba yang taat, patuh, tidak mementingkan diri sendiri, Uria bisa lepas dari rencana awal Daud. Namun akhirnya Uria mati di dalam peperangan yang sudah diatur oleh Daud menggunakan bantuan Yoab. Akhirnya Batseba pun menjadi istri Daud. Daud berusaha menyembunyikan kesalahannya, dan ia merasakan penderitaan. Tindakan yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan menyingkap kesalahan Daud. Tuhan mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud bahwa apa yang dilakukan Daud adalah menghina Tuhan. Akhirnya Daud pun mengakui bahwa ia telah berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua manusia adalah berdosa seperti Daud. Sehebat-hebatnya manusia tidak luput dari melakukan dosa. Manusia bisa jatuh di dalam perbuatan dosa. Dan saat jatuh itu sesungguhnya manusia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa. Tetapi banyak manusia yang tidak mau mengakui bahwa ia telah melakukan dosa, atau bahkan berusaha menyembunyikannya, sehingga tidak pernah datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Daud telah mengakui bahwa ia menjadi lesu dan mengeluh sepanjang hari karena menyimpan beban dosa dan menutup mulutnya, tidak mengaku dosa itu kepada Tuhan. Tetapi ketika ia datang mengakui dosanya kepada Tuhan dan mendapat pengampunan dari Tuhan, maka beban itu terangkat. Sehingga benarlah yang dikatakan pada Mazmur pasal 32 ayat 1-2 dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menyembunyikan dosa kita dari hadapan Tuhan.
Kita tidak dapat menipu Allah. Tindakan itu adalah sia-sia belaka. Memang untuk mengakui dosa tidaklah gampang, membutuhkan sebuah proses secara pribadi, butuh jiwa yang besar, apalagi jika dosa yang kita lakukan bersinggungan dengan orang lain. Masih ada orang lain yang bermasalah dengan kita. Sebagaimana yang diajarkan Yesus kepada kita dalam hal berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Maka jelaslah bahwa tidak cukup hanya mengakui dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan, tetapi kita harus membereskan masalah kita dengan orang lain terlebih dahulu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak kematian Yesus, yang mana terjadi tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, maka sudah tidak ada jarak lagi antara kita, manusia, untuk sampai kepada Allah. Kita sudah tidak memerlukan seorang imam manusia sebagai perantara kita kepada Allah untuk melakukan pengakuan dan meminta pengampunan dosa, seperti zaman Perjanjian Lama. Karena kita sudah memiliki Yesus sebagai imam agung kita. Yesuslah perantara kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena dosa-dosa kita telah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Kita tidak akan dibinasakan lagi karena dosa kita. Namun demikian, kita tetap akan mendapatkan penghajaran dari Tuhan atas dosa kita. Dan penghajaran itu bertujuan untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk selalu datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk mengakui serta memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, karena Ia sudah berada dekat kita. Pengakuan dosa harus diikuti dengan pertobatan, yaitu dengan meninggalkan cara hidup yang berdosa di belakang kita. Kita memulai hidup baru sebagai anak Tuhan yang hidup seturut dengan firman-Nya, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Sekali lagi saya mengajak saudara, janganlah bersembunyi. Lepaskanlah beban dari pundakmu dalam permohonan doamu, hingga kamu terbebas dan kembali hidup kudus. Tuhan akan menyucikan engkau dari segala kejahatan apabila engkau mengaku dosamu. Bersukacitalah karena dosamu telah diampuni Tuhan Yesus, dan mulailah menerima kebahagiaan dalam hidupmu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, Engkau telah menyerahkan anak-Mu Yesus untuk berkorban bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Betapa baiknya Engkau. Kami datang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepadamu atas firman yang baru saja kami renungkan. Engkau mengajar kami untuk tidak bersembunyi daripadamu, tetapi datang mengakui dosa, pelanggaran yang telah kami buat. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini, karena kami ingin merasakan kebahagiaan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengakui kesalahan kami selama ini. Berkenanlah Engkau mengampuni kami, dan kami juga setulus hati telah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kami. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu ini akan segera melaksanakan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut kehendak-Mu. Memuliakan nama-Mu selalu. Dengarkanlah seru doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.